Safitri Norita, saya mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Widya Dharma Klaten. Cerpen yang berjudul Baik Keluar Dalam. Di suatu siang yang cerah, dua orang gadis bernama Rara dan Tina tengah mengerjakan tugas sekolah di rumah Rara. Mereka mengerjakan dengan serius dan suasana nampak hening. Kemudian, seorang perempuan yang tidak lain adalah teman mereka berdua bernama Sinta. Namun, Rara seolah tidak mempedulikan kehadiran Sinta tersebut. "Ra, itu di depan ada Sinta sedang nyariin kamu. Buruan, kamu temuin dia." "Sudah, sejak tadi dia nungguin kamu di sana," ujar Tina yang tengah mengerjakan tugas di rumah Rara. "Pi, bilang saja ke Sinta yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi kemana atau nggak ada gitu ya," pinta Rara kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. "Iya non," Bibi sampaikan. "Ra, kenapa kamu seperti itu sama Sinta? Dia pastinya sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Nggak enak kan? Kasihan dia. Dia juga anak yang baik, Ra," ujar Tina menasihati Rara. "Dari luarnya dia memang orang yang baik, ramah dan juga manis. Tapi masa kamu mengukur sifat seseorang hanya dengan itu saja? Dia itu manis di luar, namun di dalamnya pahit tahu," jawab Rara setengah sinis. "Pahit gimana, Ra?" ujar Tina kembali bertanya. "Dia itu sering membicarakan keburukan orang lain. Bahkan di belakang ia sering membicarakan temannya sendiri. Pokoknya banyak yang tidak dapat aku jelaskan, Tin. Lihat saja diri kamu. Kamu yang memang judes, ceplas-ceplos denganku. Namun setidaknya kamu memiliki hati yang tulus, Tin. Bukan sahabat yang baik dari luar, namun dalamnya busuk. Dengan berteman, aku tidak membutuhkan tampilan luar seseorang, Tin," jelas Rara kepada Tina. "Bukan sahabat yang dari luarnya baik, namun dalamnya busuk. Dalam berteman, aku tidak membutuhkan terampil luar seseorang, Tin," jelas Rara kepada Tina. Sekian cerpen yang berjudul Baik Keluar Dalam dari saya. Saya akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan puisi yang berjudul Bunga oleh Nadine Nur Atifah. Bunga, kau warna-warni, bagaikan sayap kupu-kupu yang indah. Bunga, kau harum sekali, ingin aku memetikmu. Akan tetapi, aku tidak boleh memetikmu. Bunga, janganlah kau layu atau mati. Kalau kau layu atau mati, aku akan menangis terseduh-seduh. Terima kasih. Sekian tugas dari saya. Terima kasih.